Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahla Naimah, mahasiswi TRPA Angkatan 2023, kelas A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang basis data yang berjudul Butik. Pada basis data ini, terdapat 6 tabel yang saya gunakan, yaitu tabel customer, supplier, kategori, produk, order, dan tabel order detail. Lalu saya menggunakan insert into nama tabel untuk memasukkan inputan-inputan yang saya perlukan. Lalu untuk menampilkannya menggunakan select bintang from nama tabel. Berikut merupakan hasil yang dihasilkan jika kita merun kode tersebut. Tabel created menandakan bahwa tabel telah berhasil dibuat. Lalu row inserted menandakan bahwa insert yang kita masukkan telah masuk ke dalam tabel yang telah kita buat. Selanjutnya, ini merupakan tabel yang dihasilkan. Ini merupakan tabel dari customer, terdapat ID customer, nama, alamat, nomor telepon, dan password. Lalu pada tabel supplier, terdapat ID supplier, kontak, produk name, dan supplier name. Selanjutnya, pada tabel produk, terdapat 2 kolom, yaitu ID kategori dan nama kategori. Selanjutnya, pada tabel produk, terdapat ID produk, harga setiap produk, nama produk, ID supplier, dan ID kategori. Selanjutnya, pada tabel order, terdapat ID order, order date, ID customer, dan harga total dari yang di-order. Selanjutnya, pada order detail terdapat ID order detail, ID order, ID produk, dan payment date. Selanjutnya merupakan query kompleks yang telah saya buat. Pada kali ini saya membuat 4 query kompleks. Berikut merupakan hasil dari 4 query kompleks tersebut. Pada tabel pertama atau query kompleks pertama menampilkan customer yang membeli barang di mana harga barang lebih dari 50.000. Lalu pada tabel kedua menampilkan daftar produk beserta nama kategori setiap produk dan supplier dari setiap produk. Lalu pada tabel ketiga menampilkan total order dari setiap pelanggan. Berapa kali pelanggan telah melakukan order pada butik yang setelah saya buat. Misalnya pada Chris telah order sebanyak 1 kali, tetapi nanti tidak pernah order maka akan nol. Selanjutnya keempat merupakan tabel yang menampilkan detail pemesan, termasuk nama pelanggan, nama produk, dan tanggal pemesanan. Lalu selanjutnya untuk view, saya membuat 3 view. Berikut merupakan tabel yang dihasilkan dari view yang telah saya buat. Tabel pertama merupakan view yang menampilkan customer order, di mana terdapat nama customer dan harga total dari yang diorder, serta tanggal dari ordernya. Lalu view kedua merupakan menampilkan detail produk dari setiap kategori dan suppliernya, yang berisi ID produk, nama produk, harga produk, kategori produk, dan supplier dari produk tersebut. Selanjutnya, view ketiga merupakan detail pemesanan dengan informasi pelanggan dan produk. Berikut merupakan tabelnya. Terdapat ID order, customer name, product name, dan payment date yang telah dilakukan oleh setiap customer. Fungsi pertama untuk menghitung harga diskon, dan fungsi kedua untuk mendapatkan jumlah pesanan dari setiap pelanggan. Pada fungsi pertama menggunakan create or reflect fungsi.
Lalu saya memberi nama calculate discount price, di mana fungsi ini akan menghitung diskon dari harga. Misalnya, jika kita memasukkan harga 100.000 dan memberikan diskon 10.000, maka fungsi itu akan menghitung di mana hasil dari diskon 10% dari 100.000, yaitu adalah 90.000. Lalu, yang kedua merupakan fungsi untuk menghitung jumlah pemesanan dari pelanggan. Kehadiran dan fungsi berhasil dibuat, maka akan memunculkan fungsi created. Pada fungsi ini, saya memasukkan ID customer dan mengecek apakah ID customer tersebut pernah membeli atau tidak, dan berapa jumlah pembelian ID customer tersebut. Misalnya, pada order count akan memunculkan jumlah pemesanan dari pelanggan berdasarkan ID customer-nya. Misalkan, pada contoh ini saya menggunakan ID dengan C0135 dan pelanggan tersebut membeli satu kali pada butik saya. Selanjutnya, saya membuat dua prosedur. Prosedur pertama akan untuk menunjukkan nama pelanggan berdasarkan ID pelanggannya. Jika di-run dan prosedur berhasil dibuat, maka akan memunculkan prosedur created. Selanjutnya, untuk mendeklarkan dari prosedur yang telah dibuat menggunakan declare, customer name, varchar, dan begin, menampilkan nama customer di mana ID customer yaitu C0802 dan nama customer dari ID tersebut adalah Cynthia. Selanjutnya, pada prosedur kedua digunakan untuk menampilkan nama produk berdasarkan kategorinya. Query ini akan menyeleksi di mana produk tersebut apakah benar dan sesuai dengan ID kategori yang telah saya buat. Prosedur berhasil dibuat, maka muncullah output prosedur created. Lalu, berikut merupakan output yang dihasilkan merupakan pakaian-pakaian dari wanita, karena saya menggunakan kategori 2, yaitu di mana kategori 2 yaitu merupakan pakaian atas dan bawah dari wanita. Selanjutnya merupakan trigger. Pada trigger saya membuat dua. Yang pertama, untuk mengubah harga produk yang memiliki ID produk P1378 menjadi 50.000. Yang awalnya tabel sudah diberi. Trigger telah berhasil dibuat, maka muncul output trigger created. Selanjutnya, untuk mengecek dan memunculkan output, menggunakan set server output on agar output dapat dimunculkan. Tabel produk telah diupdate, menandakan bahwa tabel produk yang memiliki ID produk P1378 harganya telah diupdate menjadi 50.000. Mari kita lihat dari tabel seluruh produk. Tabel dengan
ID produk P1378 harganya menjadi 50.000 karena telah diupdate menggunakan trigger yang telah kita buat. Selanjutnya, trigger kedua merupakan mengubah alamat orang yang memiliki ID customer C0135 menjadi Batam. Pada tabel awalnya merupakan Batu Raja. Trigger created menandakan bahwa trigger telah dibuat. Selanjutnya, untuk menampilkan output, maka menggunakan set server output on agar output dapat dikeluarkan. Satu row telah diupdate dan tabel customer telah diupdate merupakan hasil dari trigger yang kita buat. Berikut merupakan tampilan dari tabel yang telah diupdate pada tabel customer. Pada customer dengan ID customer C0138, alamat yang awalnya Batu Raja menjadi Batam karena telah diupdate pada trigger kali ini. Sekian merupakan penjelasan proyek PPW Butik dari saya. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.